Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas matematika diskrit dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, tetap semangat dan tetap fokus. Karena mulai minggu keempat gini biasanya sudah mulai banyak tugas dan kuis dari mata kuliah lain gitu ya. Semoga masih tetap bisa mengikuti matematika diskrit dengan baik. Insya Allah minggu ini kita agak sedikit perlu evaluasi karena kita sudah belajar induksi kemarin. Karena induksi itu juga diajarkan di mata kuliah lain, teori bilangan, berarti kan sebenarnya bukan hal yang baru. Jadi saya perlu melihat bagaimana atau sejauh mana pemahaman Anda tentang induksi matematis gitu ya. Di video kali ini saya ingin memberikan beberapa tambahan karena saya lihat ada beberapa yang kemarin via pertanyaan dan tanya jawab itu masih terlihat berarti ada yang belum paham. Saya khawatir jangan-jangan teman-teman lain ternyata juga mengalami kebingungan yang sama. Maka saya hadirkan video ini untuk barangkali bisa membantu Anda memahami induksi, terutama untuk bisa membedakan tiap-tiap jenis induksi yang kemarin sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 gitu ya. Tapi sebelum ke perbedaannya, saya pertama akan mengulas dulu yang dari buku. Saya di sini ambilkan dari bukunya Rinaldi Munir. Saya bahas dari sini dulu aja. Kalau sudah nanti kita bandingkan tiga-tiganya gitu ya. Langsung aja saya mulai. Sebelum ngomongin tentang induksi, di buku Rinaldi Munir sudah dibeberkan bahwa yang pertama kita perlu memahami dulu tentang bilangan bulat. Bahwa ternyata di bilangan bulat itu kita bisa membuat beberapa rumusan yang berbeda yang masing-masing itu bisa kita anggap sebagai proposisi. Anda mestinya sudah nggak asing ya dengan istilah proposisi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa dengan mengotak-atik bilangan bulat, jadi objeknya bilangan bulat dulu. Dengan mengotak-atik bilangan bulat, kita itu bisa mendapatkan beberapa rumusan yang itu ternyata bisa langsung kita hitung secara bersamaan tanpa harus menghitung manual satu persatu. Contohnya, misal seperti ini kalimatnya. Jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n kali n plus 1 bagi 2. Ini. Jadi dia mengatakan bahwa, jadi ada suatu rumusan yang mengatakan bahwa jumlah bilangan positif dari 1 sampai n adalah n kali n plus 1 bagi 2. Nah, kita diminta membuktikan bahwa PN benar. Jadi kalimat ini tadi kita simbolkan dalam proposisi P dengan variabel n. Anda masih mengingat ya, itu kan kalau kita dulu bahasanya predikat. Nah, kalau proposisi kan kalimat ya, kalau yang masih mengandung variabel kita menyebutnya predikat. Predikat itu adalah sesuatu yang kalau nanti dia itu variabelnya diisi dengan angka, maka dia nanti akan bisa ditentukan nilai kebenarannya. Jadi predikatnya bisa naik statusnya menjadi proposisi. Nah, kita anggap kalimat ini adalah predikat P yang bervariabel n. Kalau di sini sudah dianggap proposisi ya, nggak apa-apa, kita ikut alur bukunya aja. Nah, kita diminta membuktikan bahwa PN ini benar. Berarti kan kita harus ngecek satu persatu gitu kan, ngecek satu persatu. Nah, kalau misalkan N-nya adalah 1, berarti dia adalah jumlah bilangan positif mulai dari 1 sampai 1, udah berarti 1 aja. Kita substitusikan ke sana, ternyata benar. Kalau saya mengatakan jumlah bilangan N-nya 2 misalkan, jumlah bilangan positif dari 1 sampai 2 adalah 1 kali 1 tambah 1 per 2. Apakah benar? Dan seterusnya sampai ke belakang itu memerlukan pembuktian yang cukup panjang. Bagaimana caranya kita bisa membuktikan bahwa itu berlaku mulai dari 1 sampai dengan n gitu. Nah, proposisi-proposisi ini yang berbagai macam ini, yang ada banyak ini, bisa kita buktikan dengan proses yang kita sebut sebagai induksi matematis. Jadi diinduksi gitu, diinduksikan secara matematis. Nah, beberapa proposisi yang sudah sering kita dengar atau yang sudah sering dipakai dalam matematik, misalkan 5 ini yang Anda lihat ini semoga terlihat ya. Nah, ini semoga terbaca.
karena ini saya fotokan aja, saya scankan dari bukunya Rinaldi Munir. Kalau ini kurang jelas Anda bisa lihat di buku. 5 ini yang sering kita pakai gitu, misalkan bukan kita pakai sih, contohnya aja. Ada banyak ya, banyak. Semua contoh yang Anda lihat di induksi matematis kemarin itu adalah proposisi matematis yang perlu kita buktikan gitu. Nah, di sini ini dikatakan proposisi-proposisi semacam di ataslah yang dapat dibuktikan dengan induksi matematika atau induksi matematis gitu. Jadi kita akan ketemu banyak proposisi. Kita rapikan sekarang bahwa yang kita kerjakan nantinya di induksi matematis itu adalah proposisi-proposisi. Jadi kalau kalimatnya belum ditulis dalam bentuk proposisi, kita tulis dalam bentuk proposisi dulu supaya enak nanti runtut kita mengerjakannya ya. Kita mulai dari prinsip induksi sederhana, yang paling sederhana. Misalkan Pn adalah proposisi perihal bilangan bulat positif. Jadi sudah dinyatakan dulu Pn titik 2 apa, kayak kita dulu waktu di logika ya. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n. Nah, untuk membuktikan proposisi ini kita perlu menunjukkan 2 langkah. Yang pertama kita sebut sebagai basis induksi, yaitu dengan menunjukkan bahwa P1 benar. Jadi N-nya adalah 1. Kemudian langkah kedua adalah kita sebut langkah induksi. Langkah induksi ini berisi 2 macam, yaitu yang ini hipotesis induksi, kemudian ini lanjutannya dari hipotesis. Gitu. Jadi yang ini kita sebut sebagai hipotesis induksi atau nama lainnya adalah asumsi. Jadi kita asumsikan, maka di situ ada kalimat jika PN benar. Jadi ketika proses pembuktian kita asumsikan PN-nya benar. Terus yang akan kita buktikan adalah ketika P dalam kurung N plus 1. Gitu. Maka nanti kalimat induksinya lengkap. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Gitu. Nah, jadi di prinsip induksi sederhana ini yang kita kerjakan atau yang kita tangani adalah bilangan bulat positif karena proposisinya karena dikatakan bahwa PN adalah proposisi perihal bilangan bulat positif. Jadi kalau ada kalimat apakah tidak berlaku untuk N kurang dari N sama dengan min 1 misalkan, kemarin ada yang tanya kayak gitu, ya nggak berlaku, kan kita katakan dia bilangan bulat positif gitu. Jadi induksi itu untuk induksi sederhana ini dia berlaku untuk ketika dia bilangan bulat positif, dan hampir sebenarnya semua induksi itu utamanya digunakan ketika bilangan bulat positif. Ada yang lainnya nggak Bu? Ada sebenarnya, kayak di contoh di buku Rinaldi Munir ada yang tentang himpunan, tentang barisan, ya ada, tapi yang kita kerjakan sebenarnya N-nya itu mulai dari 1. Artinya apa? Berarti yang kita kerjakan itu mulai dari bilangan bulat positif 1 dan seterusnya. Untuk yang sederhana, contohnya gini, misalkan ya, kalau Anda belum bisa bayangin ya, saya kasih ilustrasi begini, misalkan di kelas kita punya teman namanya Bambang misalkan, mohon maaf ya yang namanya Bambang atau orang tuanya Bambang, mohon maaf. Misalkan kita punya teman namanya Bambang. Nah, Bambang ini mengaku setiap hari dia itu bangun sebelum jam 4 pagi. Misalkan, jadi Bambang mengaku setiap hari jadi hari ini di kelas, dia mengaku, aku loh setiap hari itu bangun sebelum jam 4 gitu misalkan. Lah, kita barangkali sebagai teman enggak percaya gitu kan, mosok kamu setiap hari bangun sebelum jam 4? Iya lah, enggak percaya, lihat aja gitu misalkan Bambang ya. Nah, kita sebagai teman boleh kan cross check gitu ya, cross check lah kita. Nah, maka bagaimana cara membuktikan bahwa setiap hari, bayangin, setiap hari Bambang bangun sebelum jam 4. Bayangin tuh, gimana caranya? Masa iya kita setiap hari mau ke rumahnya Bambang? Repot kan? Nah, kita bisa melakukan proses induksi matematis untuk membuktikan hal tersebut gitu. Contohnya, misalkan, oke deh, temennya bilang, oke deh kalau gitu saya cek kamu apakah benar-benar bangun pagi apa enggak, tak buktikan gitu misalkan ya. Oke gitu, berarti kan Bambang kan prepare ya, sudah ya, oh kan aku mau dicek ya gitu ya, mau dibuktikan nih sama teman-teman. Maka kita bisa membuktikan mulai kapan? Besok kan. Nah, anggaplah besok itu hari pertama.
berarti N sama dengan 1. Hari pertama kita cek rumahnya Bambang, mestinya Bambang bangun sebelum jam 4. Jadi kita ke rumahnya Bambang jam 3 misalkan, pokoknya sebelum jam 4. Mepet lah, jam 4 kurang 1 detik kalau Bambang bangun, berarti dia memang benar gitu ya. Jam 4 kurang 1 menit lah misalkan, pokoknya sebelum jam 4 kita ke rumahnya Bambang dan Bambang sudah bangun, berarti benar. Nah, mestinya hari pertama aja sudah benar gitu kan. Jadi langkah yang pertama membuktikan bahwa hari pertama benar. Bayangin kalau misalkan ternyata besoknya kita ngecek ke rumahnya Bambang, hari pertama aja gagal misalkan. Ternyata Bambang jam 4 jam 4 pagi belum bangun gitu misalkan. Berarti ya udah kan, kita udah nggak percaya kan. Halah, awakmu ki piye jarene tangi sak durunge jam 4 tak dilok ternyata urung gitu misalkan. Lah hari pertama aja dia sudah gagal membuktikan, bagaimana temennya mau percaya gitu. Meskipun Bambang bilang iya sing pas dino iki aku enggak, tapi biasanya aku ngono, ya nggak percaya kan, karena klaimnya Bambang adalah setiap hari. Lah dibuktikan hari pertama aja temennya lihat ke sana ternyata Bambang nggak bangun pagi, berarti kan gagal gitu. Nah, syaratnya makanya pertama langkah basisnya adalah P1 benar. Jadi kita cek hari pertama, minimal hari pertama kudu bener dhisik gitu, ya kan, untuk membuat kita percaya. Lanjutannya untuk melanjutkan gitu. Lek hari pertama aja nggak percaya, ya udah salah. Induksi juga seperti itu. Kalau langkah basis sudah nggak terpenuhi, ya udah gagal gitu kan. Ya udah gagal. Namanya langkah basis gitu. Basis tuh ya yang paling dasar gitu. Kalau misalkan P1 salah, ya sudah salah, nggak usah dilanjutkan gitu. Kita juga seperti itu ketika mengecek ke tempat Bambang, hari pertama aja Bambang nggak bangun pagi. Ya udah, omongannya nggak bisa dipercaya gitu kan kasarnya. Nah, kita cek, oh ternyata kalau misalkan hari pertama Bambang bangun pagi tuh sebelum jam 4 misalkan. Oh iya ternyata bener nih, Bambang sebelum jam 4 ternyata bangun gitu. Bambang kan juga pasti prepare kan gitu. Nah, atau barangkali kita datang ke rumahnya, berarti kan Bambang tahu ya, oh ternyata temanku bener-bener ngecek ke sini nih gitu. Lah hari kedua perlu nggak kita ngecek ke sana? Hari kedua Bambang pasti sudah prepare juga kan. Oh kemarin aku dicek, berarti jangan-jangan hari ini dicek dia akan bangun pagi. Kita hari kedua nggak usah ke sana. Hari ketiga juga nggak usah ke sana, nggak perlu. Kenapa? Oh ya hari pertama aja udah benar gitu. Yang perlu kita buktikan kapan? Yang perlu kita buktikan adalah ketika kita random memilih hari. Jadi nggak hari kedua, hari ketiga gitu, nggak. Nanti kita akan buktikan lagi secara random. Lek bahasane orang sekarang itu ya disidak. Nah, sidak itu apa sih? Inspeksi mendadak. Jadi kita tiba-tiba datang ke sana. Nah, tiba-tiba datang ke sana itu adalah ketika PN benar ini. Jadi hari ke N gitu. Jadi hari ke, kalau kita bahasanya di SMA dulu kan pakainya N sama dengan 1, terus N sama dengan K gitu kan. Kemudian akan kita buktikan N sama dengan K plus 1 benar gitu. Barangkali di Teobil seperti itu. Nah, hari ke K itu adalah hari yang random ini yang kita pilih itu gitu. Kita nggak ngasih tahu si Bambang sendiri pun mungkin nggak akan prepare. Jadi kalau dia hari pertama bangun pagi, hari kedua, 3, 4 mungkin dia masih bangun pagi. Nanti kita akan cek misalkan hari ke terrandom misalkan 27 hari kemudian misalkan kita ke tempatnya Bambang, apakah Bambang bangun pagi atau tidak gitu. Kalau ternyata Bambang itu bangun pagi, berarti besoknya kita cek lagi sekali lagi gitu. Jadi hari ke K misalkan kita datang ke rumahnya, oh ternyata benar dia tetap bangun pagi. Berarti kan sudah menguatkan kita ya, agak lebih kuat kan. Hari pertama dicek ternyata bangun pagi. Hari kedua, 3, 4 kan enggak tuh. Hari ke random 27 dicek bangun pagi juga. Nah, kita tinggal mengecek sekali lagi. Besoknya hari ke-28 tetap bangun pagi lagi apa enggak gitu. Kalau dari segi Bambang kan barangkali dia belajar dari yang pertama. Oh, kemarin kan hari pertama sudah dicek, hari kedua, 3, 4 kan enggak. Lah hari ini hari ke-27 dicek. Paling sesuk ndak dicek paling wis gitu. Akhirnya besoknya dia nggak bangun pagi misalkan. Bisa aja kan kayak gitu kan. Nah, bisa aja kan kayak gitu dengan melihat pengalaman yang dulu. Berarti gagal tuh kayak gitu tuh. Berarti kan yang N plus 1 nggak terpenuhi gitu. Maka ketika kita induksi itu kita mengecek PN. Kalau PN benar, mestinya PN plus 1 benar. Jadi ketika hari ke random itu benar, maka harusnya besoknya, kalau memang besoknya dia tetap bangun sebelum jam 4, oh berarti langsung kita bisa anggap ya wis, berarti si Bambang ini memang selalu bangun sebelum jam 4 tiap hari. Di hari apapun kita mengecek tetap dia itu ternyata selalu bangun pagi gitu. Jadi apa ya istilahnya,
kita mengeceknya itu tidak harus setiap hari kita ke sana gitu, tapi dengan memperhatikan unsur-unsur yang paling penting, yaitu ketika P1, ketika PN, dan ketika PN+1. Jadi seperti itu kira-kira ya. Jadi ilustrasinya begitu, kalau kita mau membuktikan sesuatu yang sifatnya itu setiap hari gitu ya, setiap hari atau setiap hal, maka ya kalau kita mau membuktikan semuanya masing-masing satu persatu ribet gitu. Lah, kalau ternyata yang mau kita buktikan itu sifatnya itu bisa berurutan, artinya bisa bisa berurutan tuh maksudnya apa ya? Ya bisa berurutan, bisa kita urut mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kayak tadi dalam hal contoh Bambang tadi yang kita urutkan adalah harinya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Nah, itu yang mewakili bilangan bulatnya. Itu yang mewakili bilangan bulat positifnya gitu. Jadi kalau bendanya yang mau kita buktikan itu bisa kita urutkan atau perihal bilangan bulat positif, maka bisa kita kerjakan dengan menggunakan, bisa kita buktikan dengan prinsip induksi matematis. Salah satunya adalah si induksi sederhana ini. Gitu. Sudah. Basis induksi, kembali ke buku ya, sorry, contohnya sudah. Basis induksi digunakan untuk memperlihatkan bahwa pernyataan tersebut benar bila N diganti dengan 1, yang merupakan bilangan bulat positif terkecil. Jadi ini harus digarisbawahi, nanti akan kita ulang nih bagian ini. Bilangan bulat positif terkecil. Kemudian kita harus memperlihatkan bahwa implikasi PN, maka PN+1 benar untuk setiap bilangan bulat positif. Untuk membuktikan implikasi tersebut benar, kita perlu menunjukkan bahwa PN+1 tidak mungkin salah bila PN benar. Hal ini diselesaikan dengan cara memperlihatkan bahwa berdasarkan hipotesis PN benar, maka N+1 juga harus benar. Nah, ini perlu dikotai nih bagian ini. Perhatikan bahwa dalam ilmu matematis kita tidak mengasumsikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif. Yang diasumsikan hanya PN benar. Jadi hari yang ke random itu loh yang diasumsikan benar. Nanti kita akan membuktikan, mencoba membuktikan jadi yang dibuktikan, proses dibuktikan itu PN+1 juga benar gitu. Ini adalah basis yang harus benar-benar dipahami. Bahkan sampai ketika S2 pun pembahasan tentang induksi matematis ini benar-benar difokuskan untuk paham gitu loh. Jadi karena sedemikian pentingnya si induksi matematis ini gitu. Jadi untuk yang induksi sederhana seperti itu. Jadi kalau ini ya, ini penjelasan dari yang bagian kotak ini yang saya minta dikotai ini. Ini penjelasannya, fakta bahwa langkah 1 dan langkah 2 bersama-sama secara bersamaan memperlihatkan bahwa PN itu benar untuk semua bilangan bulat positif, itu adalah sesuatu yang benar jelas secara intuitif gitu. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang kita sebut sebagai efek domino. Jadi pembuktian induksi matematik itu semacam efek domino, itu bukan kita main domino yang yang nyambung angka gitu ya. Yang ini loh yang kayak apa, kita nyusun balok-balok gitu ya. Kemudian kalau satu dirobohkan, dia terus merobohkan yang lain-lainnya. Nah, itu yang kita ilustrasikan dalam induksi matematis gitu. Jadi dari langkah 1, ketika kita mengetahui P1 benar, maka langkah 2 kita mengetahui jika P1 benar berarti P2 juga benar. Artinya gini, kalau induksi matematis itu sudah terbukti benar ya dengan induksi matematis, berarti kan kalau PN benar, PN+1 pasti benar. Gitu, kalau sudah terbukti. Berarti kalau P1 benar, berarti kan P2 sebagai N+1-nya, berarti 1+1 kan, itu juga benar. P3 sebagai 2 ditambah 1 juga benar, dan seterusnya. Muter terus sampai P yang ke tak hingga kita nggak tahu berapa. Jadi efeknya domino. Jadi terus dia akan nabrak yang belakang gitu kasarnya ya. Itu untuk yang induksi sederhana. Nah, untuk induksi yang dirampatkan, perhatikan perbedaannya adalah ini, di garis bawahi kalimat pertama. Kadang-kadang kita ingin membuktikan bahwa pernyataan PN benar untuk semua bilangan bulat lebih dari N0. Jadi tidak selalu dimulai dari angka 1. Jadi ini dianggapnya induksi yang generalized. Jadi sudah agak diperlebar kasarnya. Jadi
kalau ini buku ini menggunakan istilah dirampatkan. Sebenarnya nggak harus pakai istilah dirampatkan ya. Kalau kita pakai buku luar biasanya generalized mathematical induction gitu biasanya. Nah, jadi kalau yang tadi untuk yang induksi sederhana, startnya selalu dari angka 1. Tapi kalau yang dari n sama dengan 1, kalau di sini induksi yang dirampatkan, dia tidak selalu start dari 1. Startnya adalah dari N0, bebas terserah, karena kadang ada beberapa proposisi yang dia baru berlaku ketika N-nya itu mulai 3 misalkan. Sampai ke belakang berlaku semua tapinya gitu. Kalau kita pakai induksi sederhana, nggak berlaku kan untuk N yang sama dengan 1. Tapi masalahnya, dia ini berlaku untuk 3 sampai N sama dengan 3 sampai ke belakang. Apakah nggak bisa dipakai induksi matematis? Bisa. Kita menggunakan prinsip induksi yang disebut sebagai induksi yang dirampatkan. Sama persis, cuman bedanya startnya nggak dari 1 gitu. Nggak dari 1 ya, jadi tergantung soalnya. Kadang memang ada soal yang dia berlakunya nggak dari 1, berlakunya dari 3. Perbedaannya cuma itu, stepnya semuanya sama persis gitu ya, stepnya semuanya sama persis. Nah, ini saya cuplik yang bagian materi-materinya aja, nggak semuanya ya. Terus, nah ini perbedaannya dengan yang induksi kuat. Kalau di induksi kuat, perbedaannya adalah ini benar, ini sama ya. Jadi ini startnya basisnya adalah PN0 benar. PN0 benar. Kemudian langkah kedua untuk yang langkah induksi yang dimisalkan atau yang diasumsikan benar itu nggak cuma PN saja, tapi mulai dari start awal pertama PN0 benar, PN0 per 1 benar, PN benar. Jadi dikatakan lebih kuat karena yang diasumsikan itu nggak hanya pas hari yang random aja, tapi mulai hari pertama sampai hari ke random itu dibuktikan semua gitu loh. Kasarnya kalau di contoh Bambang tadi ya kan, kalau induksi sederhana yang kita buktikan kan hanya hari pertama, setelah itu nggak dibuktikan kan, setelah itu 2, 3, 4 kan enggak. Setelah itu kita ambil hari random, hari ke N atau hari ke K. Kalau pakai di buku lain biasanya pakai ke hari ke random itu plus hari ke random plus dan juga hari ke random plus 1. Udah itu aja. Nah, kalau di induksi kuat karena dia mintanya lebih kuat, maka yang dibuktikan itu adalah mulai dari hari ke N0. Misalkan hari ke N0 ini bisa hari pertama, bisa enggak dari pertama. Misalkan, jadi bisa N sama dengan 1 atau bisa dari start yang berapa aja yang kayak dirampatkan tadi itu, misalkan start dari 3 gitu misalkan. Nah, itu juga bisa. Mulai dari hari ke N0, kemudian misalkan saya pakai contoh yang hari pertama aja deh ya, yang induksi sederhana, yang kayak induksi sederhana. Dari hari pertama kita cek, hari kedua kita cek, hari ketiga kita cek, keempat kita cek, kelima kita cek, sampai hari ke random yang kita pilih. Gitu. Jadi kita ke tempatnya Bambang mulai dari hari pertama datang, hari kedua datang, ketiga, keempat datang. Jadi ngeceknya jadi ngeceknya itu terus hari pertama, 2, 3, 4 sampai hari ke K yang kita pilih. Berarti kan lebih kuat kan kita melihatnya kan. Jadi kita sudah bisa melihat, oh iya hari pertama, iya hari kedua, iya hari ketiga, iya hari keempat, iya hari kelima, iya hari keenam, iya terus gitu sampai misalkan hari ke-17 misalkan kita udah mulai lelah nih, misalkan ini udah hari ke-17 nih. Udah ya, ternyata 17 hari itu dia bangun pagi terus misalkan, sebelum jam 4 terus nih. Ya udah kalau gitu besok kita pilih sebagai hari ke random ya, ke K, misalkan hari ke-18. Kita lihat besok sama lusa deh terakhir. Jadi besok itu hari ke-18 kita lihat, terus hari ke-19 lihat, udah setelah itu udah ya gitu. Kita nggak ngomong ke Bambang bahwa setelah tanggal 19 itu selesai gitu. Jadi dianggap lebih kuat karena yang dibuktikan lebih banyak gitu, mulai dari P1, P2, P3, P dan seterusnya sampai ke PN. Jadi lebih kuatnya di situ, bedanya cuma itu. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini yang banyak dibingungkan oleh teman-teman, untuk bentuk induksi secara umum. Nah, bentuk induksi secara umum ini kalau tadi tiga yang kita bahas di awal, hampir semua proposisi yang dikerjakan di 3 induksi yang tadi itu adalah mengenai bilangan bulat. Jadi bendanya adalah bilangan bulat positif gitu. Bilangan bulat positif. Nah, untuk yang induksi secara umum itu objeknya atau proposisinya itu tidak harus mengenai bilangan bulat positif, boleh objek yang lainnya gitu. Jadi boleh objek yang lainnya.
boleh objek yang lainnya. Nah, masalahnya kalau bilangan bulat positif kan kita sudah jelas bisa melihat keterurutannya. Jadi kayak bilangan 3 itu kan misalkan start dari satu, bilangan bulat positif kan paling kecil 1, induksi sederhana dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalkan induksi yang dirampatkan, saya menetapkan mulai dari N0-nya adalah 3 misalkan. 3 sampai ke kanan, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, hal itu bisa kita kerjakan karena kita asumsinya proposisinya adalah sesuatu yang perihal bilangan bulat positif. Sedangkan bilangan bulat positif itu sudah jelas urut-urutannya gitu. Nah, kalau kita mau membuktikan benda lain yang bukan perihal bilangan bulat positif, mau kita pakai pembuktiannya secara induksi, maka tidak bisa langsung serta-merta kita gunakan N sama dengan 1 atau N sama dengan 0, nggak bisa gitu. Objeknya dulu apa? Objeknya ini punya syarat bahwa dia harus punya sifat terurut baik. Nah, punya keterurutan baik itu loh. Nah, itu dijelasin dulu di bagian definisi 4.1 ini. Gitu. Apa itu istilah terurut baik? Karena kalau dia itu bendanya atau proposisinya itu tidak terurut baik, nggak bisa dibuktikan dengan induksi matematis gitu loh. Kenapa yang tadi nggak muncul ketika induksi sederhana dirampatkan, induksi kuat, kenapa nggak muncul? Karena dia sudah perihal bilangan positif, dan bilangan bulat positif itu sudah jelas diketahui terurut baik gitu. Jadi sudah punya keterurutan gitu. Itu di teori bilangan kan materinya. Nah, sedangkan kalau kita itu menggunakan benda yang lain, maka benda lain ini harus terjamin dulu bahwa dia ini punya sifat terurut baik juga. Nah, dalam matematik ini mungkin Anda akan ketemu ini, kalau nggak teori bilangan ketemunya di analisis real. Jadi suatu benda, suatu himpunan atau suatu sekumpulan benda dikatakan punya sifat terurut baik itu kalau dia memenuhi 3 item ini yang Anda lihat ini. Punya 3 item ini. Nah, dengan kata lain, kalau dia itu terurut baik, dia itu punya elemen terkecil. Nah, jadi harus memenuhi ini pokoknya. Misalkan saya punya, ini yang sifat yang pertama ya, ada X, Y, Z. X, Y, Z ini elemen di dalam himpunan X. Kalau ternyata X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, maka harusnya X kurang dari Z. Kalau ini terbukti benar berarti centang 1. Terus diberikan X dan Y elemen dari si himpunan X ini ya. Maka kemungkinan yang berlaku adalah bisa X sama dengan bisa X kurang dari Y atau X kurang dari Y, atau Y kurang dari X, atau X sama dengan Y. Kalau ini berlaku berarti centang yang kedua. Yang ketiga, jika A itu himpunan bagian yang tidak kosong dari X, kemudian ada elemen, berarti kan nggak kosong, berarti kan punya elemen ya, anggaplah elemennya itu namanya X kecil. Nah, dan X kecil ini kurang dari sama dengan Y untuk semua Y yang ada di A. Bayangin X kurang dari sama dengan Y untuk semua Y yang ada di A. Dengan kata lain, setiap himpunan bagian tak kosong dari X mengandung elemen terkecil. Jadi si X ini dikatakan elemen terkecil karena dia kurang dari sama dengan Y untuk semua Y yang ada di A. Jadi kalau dia itu memenuhi sifat yang pertama ini, memenuhi sifat yang kedua ini, dan juga memenuhi sifat yang ketiga ini, yaitu punya elemen terkecil, berarti himpunan ini punya sifat terurut baik. Ini loh, terurut dengan baik ini. Jadi istilahnya himpunan ini harus terurut dengan baik dulu. Kalau dia sudah memenuhi definisi atau sudah memenuhi kriteria dan sifat terurut baik, barulah si benda ini bisa kita buktikan dengan induksi yang kita kategorikan sebagai induksi yang secara umum ini gitu. Seperti itu. Makanya ini dibahas terlebih dahulu bagian relasi biner ini. Untuk yang bentuk atau bunyi induksinya sendiri bagaimana? Yang ini ada di halaman 164. Ini baru jadi syarat ini induksi di halaman 164 ini baru akan berlaku jika dia itu sudah jelas terpenuhi bahwa dia ini si himpunan itu adalah terurut dengan baik gitu. Terurut dengan baik gitu ya. Jadi kalau dilihat misalkan ini Anda bisa lihat bahwa X itu terurut baik oleh relasi kurang dari. Relasi kurang dari maksudnya ya yang terurut baik itu tadi loh, ada urutannya kayak 1, 2, 3 itu kan
mana angka yang kurang dari mana, kayak 1 kurang dari 2 kan jelas. Terus 3 dengan 4 mana yang kurang dari, mana yang lebih dari, itu kan jelas gitu ya. Nah, kemudian start point-nya adalah dari X0 benar. Kenapa nggak pakai N? Di sini pakai X karena sekali lagi bendanya belum tentu bilangan bulat positif. Jadi di sini diistilahkan X aja, yaitu unsur dari si himpunan X. Kita nggak tahu, makanya di sini nggak pakai N gitu. Dalam hal ini X0 itu adalah elemen terkecil di dalam X. Jadi pokoknya si X0 itu elemen terkecil, itu yang jadi start point-nya. Sama kayak induksi sederhana. Kalau induksi sederhana kan bilangan bulat positif lebih dari, ya bilangan bulat positif kan. Lah bilangan bulat positif kan start point-nya kan 1 yang terkecil. Elemen terkecil N sama dengan 1. Kalau di sini elemen terkecilnya apa? Ya nggak tahu, ya tergantung himpunannya gitu. Kemudian jika PY benar dengan syarat Y-nya itu kurang dari X, maka pasti PX itu juga benar untuk setiap X lebih dari X0 yang ada di dalam X. Ingat, X0-nya itu adalah unsur terkecil. Jadi kalau ada Y yang kurang dari X dan ternyata Y itu disubstitusikan ke proposisinya membuat PY menjadi benar, berarti akan kita buktikan PX itu juga berlaku benar gitu. Seperti itu induksi yang umum. Meskipun ini sebenarnya jarang sih kita ketemu ya. Jarang kita ketemu sebenarnya gitu. Nah, kalau kita resum seperti ini kira-kira. Nah, ini saya bikin ya. Jadi mohon maaf saya tidak mengizinkan ini untuk bagikan ke kelas lain, khusus hanya kelas mat diskrit yang saya aja. Ini saya bikin perbandingan ini dari mengambil apa yang disajikan di bukunya Rinaldi Munir. Jadi di sini kalau misalkan kita punya induksi sederhana, dirampatkan, kuat, dan isi umum, objeknya yang paling sering adalah harusnya bilangan bulat positif ya. Ini kurang induksi sederhananya. Sini bilangan bulat positif. Yang ini induksi yang dirampatkan bisa bilangan bulat positif atau lainnya. Misalkan ada contoh yang himpunan dan seterusnya. Induksi kuat, bilangan bulat atau bilangan bulat positif atau lainnya. Meskipun di antara ini 3 ini yang paling sering kepakai ya bilangan bulat positif gitu, yang lebih sering ditangani gitu, jarang kita menggunakan himpunan atau apa di sini, jarang. Kemudian untuk yang induksi umum bebas, bisa himpunan, bisa barisan, bisa macam-macam ya, asalkan ini objeknya memenuhi sifat terurut baik, jadi memenuhi definisi yang tadi itu loh. Nah gitu ya, jadi harus ada yang dipenuhi dulu. Starting point-nya untuk induksi sederhana N-nya sama dengan 1. Kalau induksi yang dirampatkan N-nya N0, jadi bebas, bisa berapa aja, nggak harus dari 1. Kalau induksi yang dirampatkan bisa dari 2, bisa dari 3, 4, terserah, bebas ya. Kemudian untuk yang induksi kuat boleh dari 1, boleh dari lainnya, bebas kalau induksi kuat. Jadi yang perihal dinamakan sebenarnya ini tuh sama aja, cuma dikatakan kuatnya karena di bagian sininya aja, bagian asumsinya. Jadi kalau induksi kuat, starting point-nya boleh dari 1 atau boleh dari yang lainnya, dari N0. Maka di sini dimisalkan N sama dengan N0 aja, yang ini bebas gitu. Bebas dari 1 bisa, dari ini bebas. Kemudian kalau yang induksi umum seperti tadi saya bilang, dia startnya dari X0, nggak pakai N. Kenapa? Ya karena bendanya belum tentu bilangan bulat positif. Jadi pokoknya hanya unsur terkecil gitu aja. Kemudian langkah basisnya, di langkah basis itu di sini otomatis dia pakainya P1 karena startnya kan dari 1. Di sini P0 benar, ini PN0 benar, ini juga PN0 benar. Yang di induksi umum adalah PX0 benar karena X0-nya sebagai unsur terkecil gitu ya. Kemudian di langkah induksi, di sini hipotesis induksi sama induksi lengkapnya kan. Hipotesisnya ini yang membedakan ya, kalau misalkan induksi sederhana hanya PN saja yang dianggap benar. Induksi dirampatkan juga PN yang diasumsikan benar. Tapi kalau induksi kuat yang diasumsikan sepanjang ini sama. Sepanjang ini, jadi lebih kuat. Gitu. Kalau bentuk induksi lengkapnya ini, nah jika PN benar, maka PN benar untuk setiap N lebih besar sama dengan 1. Jadi sudah dinyatakan karena starting point-nya adalah 1. Karena ini starting point-nya adalah 0, berarti ini benar untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Jadi ngikutin ininya ya, ngikutin. Benar untuk setiap N lebih besar sama dengan N0. Ini benar untuk setiap X lebih besar dari X0 di dalam X. Nah ini yang nggak boleh ketinggalan adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan kesimpulan
dari setelah proses ini kadang ada yang berhenti. Setelah proses induksi sudah berhenti, dia nggak nulis kesimpulan. Nah, ini nggak benar ini kalau induksi ya. Langkah terakhir ini, yang kesimpulan ini harus ditulis. Jadi dia tuh sebenarnya berlaku untuk apanya, benar untuk apanya, itu harus ditulis. Banyak yang melupakan step ini. Jadi kalau mengerjakan induksi, pastikan untuk menulis kesimpulan, ya. Pastikan untuk menulis kesimpulan, karena kadang-kadang karena memang ini satu kesatuan gitu, satu kesatuan mulai dari langkah basis sampai kesimpulan ini satu kesimpulan gitu. Jangan lupa sebelum masuk ke langkah basis tuliskan dulu. Jadi PN-nya apa? Contoh misalkan kelihatan nggak ya? Dari sini ada nggak ya? Misalkan Nah, ini kayak gini ini. Nah, kayak gini. Misalkan PN adalah proposisi bahwa setiap bilangan positif dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu atau lebih bilangan prima gitu. Jadi PN-nya dinyatakan dulu, PN-nya. Atau kalau misalkan contoh yang kayak yang di atas, misalkan ini, yang ini. Nah, ini untuk semua N lebih dari sama dengan 1, N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Ini juga sama. Dinyatakan PN titik 2 gitu, PN titik 2 untuk setiap N bisa dengan 1, N pangkat 3 plus 2N adalah kelipatan 3. Misalkan begitu ya. Baru kemudian basis induksi gitu-gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi itu tambahan dari saya. Kira-kira mohon bisa dicermati terlebih dahulu. Insya Allah ini bisa jadi bahan untuk kuisnya gitu ya. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.